Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai tipografi. Oke, disimak ya. Definisi tipografi. Apa itu tipografi? Nah, tipografi adalah seni atau teknik dalam memilih, menata, mengatur tiap baris huruf maupun tulisan atau teks untuk menciptakan kesan tertentu. Nah, fungsinya yaitu untuk kenyamanan pembaca secara maksimal. Kemudian, apa sih tujuannya tipografi dalam desain grafis? Yang pertama yaitu salah satunya meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan desain grafis itu. Yang ketiga yaitu memberikan informasi melalui visualisasi desain yang berarti. Kemudian memberikan seni pada teks atau tulisan itu. Dan yang terakhir adanya komunikasi melalui pesan tulisan tersebut. Nah, lalu kemudian jenis-jenis bentuk tipografi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu tulisan atau font serif. Jadi font serif ini adalah jenis font yang berkait, artinya ada pengait di dalam huruf tersebut. Biasanya digunakan pada surat menyurat, pada koran biasa kita ketemui, dan jenis font serif ini biasanya digunakan secara formal karena bentuknya yang klasik. Kemudian bisa dikatakan huruf serif ini adalah huruf yang klasik, makanya biasa digunakan pada instansi formal, biasanya pada surat menyurat atau koran. Bentuk font serif ini kita kenal biasanya nama jenis hurufnya yaitu Times New Roman, salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kedua jenis huruf yang namanya sans serif. Sans serif ini tidak memiliki garis berkait seperti tadi yang serif, tiap ujung hurufnya itu tidak memiliki pengait seperti itu, dan biasanya digunakan pada situs-situs website, kemudian biasanya digunakan pada digital informasi karena sifatnya yang santai dan modern. Kemudian jenis-jenis font sans serif ini namanya yaitu Montserrat, Popin, Avantgarde, dan Arial. Nah, ini adalah jenis-jenis font huruf ini yang bisa dikategorikan pada huruf-huruf yang berjenis sans serif. Kemudian yang ketiga ada yang namanya slab serif. Kalau slab serif ini adalah font yang berblok atau memiliki blok pada tiap ujung huruf. Biasanya digunakan pada logo teks, logo yang hanya mengandalkan tulisan. Kemudian biasanya digunakan pada header dalam website atau footer pada website, dan kemudian bisa juga diaplikasikan pada video. Nah, slab serif ini contoh hurufnya yaitu namanya Chelsea. Kalian bisa download saja pada situs penyedia font yang berbayar ataupun yang gratis. Kemudian ada lagi jenis huruf yang namanya script. Font script ini biasanya digunakan pada surat ataupun pada undangan. Kemudian dan satu hal lagi yang perlu diingat bahwa font script ini biasanya diawali dengan huruf besar dan kesananya menggunakan huruf kecil. Contoh font script yaitu biasanya Chilburn, salah satunya itu, kemudian Jellica, ada lagi Kevit ya, dan masih banyak lagi. Kemudian huruf yang terakhir ada yang namanya dekoratif atau lebih dikatakan huruf-huruf yang bervariasi, entah itu berbentuk objek, dekoratif yang lebih bervariasi, dan biasanya huruf tersebut memberikan kesan yang berbeda. Salah satunya adalah Monchi seperti ini. Ini bentuknya huruf-huruf yang dekoratif. Lalu kemudian kita akan membahas yang namanya kerning. Nah, kerning itu apa sih? Kerning itu adalah jarak antar huruf dalam sebuah kata, kalimat, atau paragraf. Yaitu contohnya seperti ini. Batas awal dan batas akhir ini harus proporsional, artinya harus sama. Ini adalah yang namanya kerning huruf. Dari batas awal sampai batas akhir itu panjangnya sama, kurang lebih seperti itu. Kita contohkan lagi. Ini yang tidak menggunakan kerning huruf, tampak terlihat berbeda ya satu sama lain, huruf yang satu dengan huruf yang lainnya seperti huruf yang terpisah. Lalu kemudian kalau huruf tersebut menggunakan kerning, artinya
artinya garisnya proporsinya sama, maka tulisan tersebut akan proporsional, artinya terkesan lebih elegan. Ada juga yang menggunakan tracking yang diperkecil seperti ini. Huruf satu dengan huruf yang lainnya agak berdempet. Kemudian ada yang namanya tracking diperbesar. Kemudian ada juga yang namanya, nah itu adalah yang namanya kerning. Artinya jarak antar huruf dalam sebuah kata, kalimat ataupun paragraf. Contoh kita dalam dunia desain grafis, kita akan membuat yang namanya judul pada poster. Nah, lalu kita kemudian kita tentukan judul apa yang cocok untuk poster tersebut. Biasa kita namakan dengan judul utama. Kemudian ada yang namanya heading. Heading itu adalah subjudul. Kemudian ada yang namanya subhead. Subhead ini diisi dengan slogan ataupun tagline. Ada yang 60 poin, ada yang 45 poin. Jarak antara satu kata dengan kata berikutnya yang di bawah menggunakan proporsi hitungan yang proporsional. Pertama ada 60, 40, ini tergantung. Dan ke bawahnya ada yang namanya paragraf. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu tipografi, kemudian jenis-jenis bentuk tulisan atau font, jarak antar huruf dalam atau biasa kita kenal dengan kerning. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.